Kalau dalam Quran surat At-Taubah ayat 20, amanu wahajaru wajahadu. Ketika kita meninggalkan kemaksiatan, kita mulai hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya nggak pernah sholat, sekarang sholat. Yang tadinya nggak pernah dihijab, sekarang dihijab. Setiap yang namanya hijrah menjadikan semua fasilitas yang ada dalam dirinya untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia miliki, handphonenya, motornya, tasnya, pensilnya, pulpennya, bukunya, rumahnya, semua fasilitas yang dia miliki dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Handphonenya nggak dikasih kesempatan untuk dijadikan maksiat, ikhwan. Sendal hilang dari masjid. Kalau sendalnya hilang dari masjid, istighfar langsung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang lebih parah lagi, sendalnya tidak pernah ada di masjid. Itu yang paling terhina. Hidup harus banyak tidur. Apa yang dimaksud dengan tidurnya? Menidurkan hawa nafsu yang buruk dalam diri kita. Mau lihat orang yang pacaran seromantis apa juga nggak akan tertarik. Kau sudah menidurkan hawa nafsumu dan kemudian kau tanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses hijrah yang mulai kita akan lalui. Dan ini gak gampang, susah. Awalnya dari mana, Kang? Innamal a'malu bin niat. Tanamkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian untuk menguatkan diri kita, bukan untuk melemahkan. Maka menolak, menyerah, melemah. Quran surat Ali Imran ayat 146. Menolak untuk menyerah, kalah, merasa lemah, nggak mau, karena yakin saya punya Allah. Allah yang maha kaya, ya Ghani, ya Mugni. Allah semuanya yang punya. Kenapa harus takut kepada dunia? Dunia cuma dua isinya. Satu tijarah, yang kedua lahun. Satu bisnis, yang kedua sesuatu yang sia-sia. Tijarah, bisnis. Makanya ada dalam Quran itu sesuatu yang Allah tawarkan. Maukah aku tawarkan kepadamu suatu perdagangan yang tiada mengenal ruginya, yaitu ketika kita mengutamakan akhirat, mengedepankan bagaimana untuk mendapatkan urusan akhirat, mengedepankan cinta kepada Allah, harap kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Pacaran asik, lebih asik lagi kalau misalkan pacaran setelah menikah. Ya Allah, kasih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita menikmati proses lezatnya iman ini. Tapi kalau sudah tidak merasakan lezatnya iman, capek dia, diperbudak dunia, habis waktunya tiada berguna. Bedakan antara teman, kawan, sahabat. Kalau yang namanya sahabat, ada kekurangan dalam dirimu, tidak akan menjadikan diriku untuk menjauh pergi dari dirimu. Dan kalaupun ada kelebihan dari dirimu, aku yang akan menjadikan mengingatkanmu. Jangan sampai engkau terlena dengan puja dan puji manusia. Itulah sahabat. Tidak akan membiarkan kita jatuh kepada lubang maksiat, tapi memaksa kita, menyeret kita, menampar kita dengan tetesan air matanya, dengan usahanya, dengan segenap doanya. Dia panjatkan kepada Allah, mendoakan kita. Inilah sahabat. Ia mencintai dirimu seperti ia mencintai dirinya sendiri, dan ia mencintai Rasulullah Muhammad SAW lebih daripada ia mencintai diri sendiri.